Ya, tergantung definisi sering kita tuh seperti apa. Kalau misalkan bagi kita yang belum pernah olahraga, lalu langsung olahraganya 6 kali dalam seminggu gitu, itu kan langsung sering kali itu istilahnya kan. Bertahap, semua itu harus bertahap. Namun bagi atlet misalkan, dia memang atlet profesional, 6 kali seminggu itu nggak ada masalah. Tapi memang tidak dianjurkan untuk setiap hari aktivitas. Harus ada fase istirahat. Secara bukan psikologis, secara fisiologis ada yang dikenal dengan hutang oksigen. Jadi kita berhutang oksigen ke alam ini dan ke tubuh kita. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan aktivitas yang banyak, maka oksigen dalam tubuh itu akan dipakai untuk menghasilkan energi. Setelah dipakai banyak-banyak kan akhirnya oksigen dalam tubuh secara relatif akan sedikit berkurang dibandingkan normal. Oksigen itu harus dibayar, harus dikembalikan lagi ke jumlah yang normal dalam tubuh. Itu akan didapatkan di fase istirahat. Kalau kita tiap hari melakukan kegiatan olahraga yang berat, maka hutang numpuk terus, nggak ada dilunas-lunasi. Ini kapan dilunasin gitu. Nah, makanya butuh dilunasi hutang oksigen itu. Nah, jadi kalau secara normal pada individu biasa yang bukan atlet itu kita sarankan kalau bisa maksimal dalam 3 hari hutang tersebut harus dilunasi. Jadi jangan melakukan aktivitas rutin lebih dari 3 hari betul-betul. Tapi kalau pada atlet, dia telah mempunyai adaptasi yang bagus untuk tubuhnya. Jadi hutang oksigen itu lebih mudah untuk dilunasi. Jadi 6 kali latihan, 1 kali istirahat itu masih oke untuk atlet. Waktu yang paling ideal adalah ketika kita punya waktunya. Nah, itu yang paling ideal. Karena sebenarnya tidak ada hal yang menjadi pembeda utama. Bagusnya pagi atau bagusnya siang itu tidak begitu spesifik. Karena berhubungan dengan tempat kita melakukan latihan tersebut. Kalau kita di Pekanbaru ini misalkan, kan panas cuaca kalau siang-siang. Kelembaban akan lebih cepat terjadi kalau kita olahraga di siang hari. Maka disarankan jangan ketika panas lagi tinggi-tingginya. Latihanlah pagi-pagi gitu. Atau malam juga boleh. Atau sore ketika matahari tidak tinggi-tingginya. Tapi kalau kita misalkan di Swiss kan dingin tuh. Coba aja olahraga pagi-pagi, masih dingin. Enaknya itu jam 11, jam 12 ketika matahari sudah ada, namun kan sana nggak akan panas-panas banget kan. Atau kalau kita olahraganya di dalam ruangan, indoor, mau pagi, mau siang, mau malam, sama aja pakai AC kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita terlalu berpatokan pada jam yang paling ideal, maka banyak nggak jadinya olahraga. Jadi, kata si dokter Romi bagusnya pagi-pagi, ini udah siang, besok lah lagi. Besoknya bangun jam 9, kelewat pagi, besok lah tunggu waktu ideal. Jadi intinya olahraga tuh kapan bisa olahraga aja. Nah, namun disesuaikan dengan tempat masing-masing. Sebenarnya kalau makin panas, kita makin cepat capek. Makin cepat capek, makin cepat lelah, maka tidak akan mencapai dosis latihan malahan. Jadi sebenarnya malah tidak dianjurkan. Itu sama dengan konsep kalau olahraga itu maka pakai baju yang tebal-tebal gitu kan, biar cepat panas. Nah, karena kan kalau kita badan udah panas itu, kita akan merasa secara psikologis, latihannya udah cukup nih, udah keringatan banyak gitu kan. Kita merasa sudah cukup, padahal secara fisiologis tubuh kita belum cukup gerakannya, cuma kepanasan doang, makanya keringat banyak. Kita secara psikologis merasa olahraganya cukup, secara fisik nggak cukup. Nah, jadi sebenarnya cari waktu di mana tidak terlalu cepat untuk panas muncul, sehingga bisa mencapai waktu yang cukup untuk olahraga.